Sore itu, langit kota tampak berwarna keemasan. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya senja, dan jalanan ramai dengan hiruk-pikuk kendaraan yang seakan tak pernah berhenti bergerak. Lina, seorang wanita muda dengan balutan busana elegan, baru saja meninggalkan ruang rapat yang panjang dan melelahkan. Sebagai seorang CEO muda yang mengendalikan perusahaan besar peninggalan suaminya, ia terbiasa dengan ritme kerja padat, penuh tekanan, dan tatapan penuh hormat maupun iri dari banyak orang. Namun di balik semua itu, hatinya sering terasa kosong. Sore itu, ia memilih untuk tidak langsung pulang ke rumah megahnya yang sunyi. Sebaliknya, ia meminta sopirnya menghentikan mobil di sebuah kafe sederhana yang terletak di sudut jalan. Kafe itu bukan tempat mewah, tidak ramai dengan lampu gemerlap atau interior glamor seperti yang biasa ia kunjungi bersama kolega. Tempat itu hangat, sederhana, dan memiliki aroma kopi yang menenangkan. Begitu ia melangkah masuk, matanya menangkap sosok remaja sederhana yang sedang berdiri di balik meja kasir. Wajahnya bersih, polos, dengan senyum sopan yang seakan tulus, bukan sekadar kewajiban seorang pelayan. Itu adalah Iki, pemuda belia yang bekerja paruh waktu di kafe itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lina tidak tahu banyak tentangnya, tapi ada sesuatu dalam tatapan mata pemuda itu yang membuat dadanya terasa hangat. Iki melayani Lina seperti ia melayani pelanggan lain. Dengan sabar ia menjelaskan menu, menyiapkan pesanan, lalu menyajikannya dengan sikap penuh hormat. Tidak ada yang istimewa di perlakuan itu, setidaknya bagi Iki. Ia hanya melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Namun bagi Lina, ada perbedaan besar. Setiap gerak-gerik Iki terasa jujur, tanpa kepura-puraan. Lina terbiasa dikelilingi orang-orang yang hanya menghormati status dan kekayaannya, bukan dirinya sebagai manusia. Tapi di kafe kecil itu, di hadapan seorang pemuda sederhana, ia merasa seperti orang biasa, dilayani tanpa beban, tanpa pamrih. Sambil menyeruput kopi hangat yang ia pesan, Lina memperhatikan Iki dari kejauhan. Pemuda itu tampak sibuk, bergantian melayani pelanggan, mengatur meja, hingga membersihkan gelas-gelas kotor. Sesekali ia tersenyum kecil pada pelanggan lain, dan senyum itu membuat hati Lina berdebar dengan cara yang sudah lama tak ia rasakan sejak kepergian suaminya. Ada kesan polos, tulus, dan bersih yang terpancar dari diri Iki, sesuatu yang terasa langka dalam kehidupannya yang penuh kepalsuan. Di saat yang sama, Lina mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia, seorang wanita dewasa dengan segalanya di genggamannya, justru merasa rapuh di hadapan kesederhanaan seorang remaja yang bahkan mungkin tak pernah tahu siapa dirinya. Perasaan itu muncul begitu saja, tanpa rencana, tanpa kendali. Semakin ia menatap Iki, semakin ia sadar bahwa ia sedang jatuh pada sesuatu yang berbahaya sekaligus indah, sebuah ketertarikan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ketika malam mulai turun dan kafe perlahan sepi, Lina akhirnya berdiri, meninggalkan mejanya. Ia melangkah keluar tanpa banyak kata, namun dalam hatinya ada janji yang samar, bahwa ia akan kembali. Bukan untuk kopi, bukan untuk melepas penat dari urusan bisnisnya, melainkan untuk melihat senyum sederhana pemuda yang diam-diam mulai mengisi kekosongan di hatinya. Dan di malam itu, saat Lina kembali ke rumah megah yang hening, ia menyadari satu hal. Hidupnya yang selalu tampak sempurna di mata orang lain ternyata sangat rapuh. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa menemukan cahaya kecil yang mampu menembus kegelapan kesendiriannya. Cahaya itu bernama Iki, seorang remaja sederhana yang bahkan tak pernah tahu bahwa seorang wanita sekelas Lina sedang diam-diam menaruh hati padanya. Ia tak tahu siapa namanya, tak tahu asal-usulnya, bahkan tak tahu apakah pemuda itu hanya pekerja sementara atau memang bagian dari kafe tersebut. Namun ada satu hal yang ia tahu dengan pasti, hatinya selalu menuntun langkah untuk kembali ke tempat sederhana itu. Sore yang lain, setelah lelah menghadiri pertemuan bisnis, Lina kembali memasuki kafe itu. Pintu berderit lembut, aroma kopi menyambutnya, dan di balik meja kasir, ia melihat sosok yang sama. Pemuda itu tampak sibuk, mengatur nota pesanan, lalu dengan cekatan menuangkan minuman ke dalam gelas. Sekilas, ia menyapu keringat di dahinya, kemudian kembali melayani pelanggan dengan sikap penuh kesabaran. Lina duduk di sudut yang sama, tempat di mana ia bisa memperhatikan tanpa mencolok. Sambil menatap keluar jendela, pikirannya seakan tak bisa melepaskan pandangan dari pemuda itu. Ada ketenangan aneh yang ia rasakan. Senyum kecil pemuda itu, gerakan tangannya yang sederhana, bahkan caranya menyapa pelanggan lain dengan sopan, semuanya membuat Lina semakin larut dalam rasa yang ia sendiri sulit pahami. Beberapa pelanggan masuk dan keluar, namun matanya tetap terpaku pada satu orang. Ia memperhatikan bagaimana pemuda itu tidak pernah menunjukkan lelah, meski jelas tubuhnya bekerja keras.
Ia memperhatikan bagaimana tatapan matanya jujur, tidak seperti orang-orang di sekeliling Lina selama ini yang penuh topeng dan kepura-puraan. Dalam hatinya, Lina merasa ada sesuatu yang hangat, sekaligus menyakitkan. Hangat, karena ia seolah menemukan kembali rasa yang pernah mati bersama kepergian suaminya. Menyakitkan, karena ia sadar betapa besar jurang yang membentang antara dirinya dan pemuda itu. Ia seorang wanita kaya raya, CEO muda yang dikenal di dunia bisnis, sementara pemuda itu hanyalah pekerja kafe sederhana yang bahkan ia tak tahu namanya. Namun justru karena ketidaktahuan itu, rasa penasaran semakin tumbuh. Setiap kali ia meneguk kopinya, hatinya bertanya-tanya, siapa dia? Dari mana asalnya? Apa yang membuat senyumnya begitu tulus? Malam semakin larut, kafe mulai sepi. Lina akhirnya bangkit dari tempat duduknya, melangkah keluar sambil membawa rasa aneh yang semakin mendalam. Ia tidak bertanya namanya, tidak pula mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia hanya pergi, membiarkan misteri itu tetap menggantung. Di dalam mobil mewahnya yang melaju pulang, Lina bersandar pada kursi, menatap kosong ke jalanan kota yang penuh lampu. Namun pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya tertinggal di kafe kecil itu, bersama seorang pemuda yang tanpa sadar telah membuatnya ingin kembali lagi dan lagi. Pagi itu udara terasa segar. Langit masih berwarna pucat, matahari baru saja naik perlahan, dan jalanan mulai ramai oleh orang-orang yang bergegas menjalani rutinitas. Di sebuah rumah sederhana, Iki bersiap untuk berangkat kerja. Ia merapikan kemeja lusuh namun bersih, lalu memasukkan beberapa buku kecil ke dalam tasnya. Hidupnya sederhana, setiap hari dijalani dengan usaha keras tanpa banyak mengeluh. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju halte untuk naik angkutan umum seperti biasanya. Namun di tengah perjalanan, pandangannya menangkap sesuatu yang tak biasa. Di tepi jalan, sebuah mobil mewah berhenti, tampak bermasalah. Kap mesinnya sedikit terbuka, dan di samping mobil itu berdiri seorang wanita muda berpenampilan elegan. Wajahnya menunjukkan sedikit kegelisahan, meski tetap berusaha terlihat tenang. Iki mengenali wanita itu. Ia tidak tahu namanya, tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi wajah itu sudah sering ia lihat di kafe tempatnya bekerja. Wanita itu adalah pelanggan yang beberapa kali datang, duduk diam di sudut ruangan, menikmati kopi sambil sesekali memperhatikan sekeliling. Tanpa banyak pikir, Iki menghentikan langkahnya dan mendekat. Ia tak peduli dengan status atau harta orang lain. Bagi Iki, yang ia lihat saat itu hanyalah seorang manusia yang sedang kesulitan. Dengan hati tulus, ia menawarkan bantuan. Meski ia bukan ahli mesin, ia mencoba memeriksa bagian sederhana pada mobil tersebut. Tangan yang biasa terbiasa dengan cangkir kopi dan lem pembersih kini bergerak hati-hati menyentuh komponen mesin. Peluk kecil menetes di dahinya, namun ia tetap berusaha mencari cara agar mesin mobil itu bisa kembali menyala. Lina berdiri beberapa langkah di belakang, memperhatikan dengan jantung yang berdebar kencang. Ia tak menyangka, pemuda kafe yang selama ini hanya bisa ia tatap dari jauh kini berdiri di hadapannya, menawarkan bantuan tanpa diminta, tanpa pamrih. Ada kehangatan yang menjalar dalam hatinya, sebuah ketulusan yang jarang sekali ia temukan dalam kehidupannya. Bagi Lina, momen itu terasa istimewa. Seolah takdir sedang memberinya kesempatan untuk mendekat, untuk berbicara lebih dari sekadar tatapan dari kejauhan. Hatinya berbisik bahwa inilah waktu yang tepat. Ia ingin tahu siapa nama pemuda itu, ingin mengenalnya lebih dekat, tanpa membuat pemuda itu curiga bahwa selama ini ia diam-diam selalu memperhatikannya dari sudut kafe. Sementara itu, Iki dengan sabar terus berusaha. Ia mencoba menyalakan mesin, menyesuaikan posisi kabel sederhana, lalu akhirnya suara mesin mobil perlahan hidup kembali. Lina sedikit terkejut, tak menyangka bantuan itu berhasil. Namun yang membuat hatinya lebih terenyuh adalah sikap pemuda itu. Ia tersenyum kecil, lalu mundur selangkah, seolah tak ingin menerima pujian atau imbalan apapun. Lina menatap ke arah pemuda sederhana yang masih berdiri di dekatnya. Ada rasa kagum sekaligus hangat yang membuat dadanya bergetar. Bukan karena mesin mobilnya yang kembali menyala, melainkan karena cara pemuda itu menolongnya. Tulus, tanpa syarat, tanpa pamrih, seolah dunia masih menyisakan kebaikan yang jarang ia temui. Iki hanya mengangguk kecil, seakan pertolongan itu adalah hal biasa yang tak perlu dibalas. Ia bersiap melanjutkan langkah menuju kafe tempat ia bekerja, karena waktu terus berjalan dan pekerjaannya menantinya. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ada keberanian yang muncul dalam diri Lina. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia membiarkan dirinya jujur pada keinginan hatinya. Lina memanggilnya dengan suara lembut, membuat langkah Iki terhenti. Pemuda itu menoleh,
menatap dengan tatapan polos dan sopan. Saat itulah Lina bertanya, siapa nama pemuda sederhana yang tanpa sadar telah menyelinap masuk ke dalam pikirannya. Iki sempat terdiam sejenak, lalu menyebutkan namanya dengan tenang, Iki. Nama yang singkat, sederhana, namun bagi Lina terdengar begitu indah, seakan-akan terus terngiang dalam hatinya. Ada senyum tipis yang terukir di wajah Lina, senyum yang jarang ia tunjukkan pada siapapun sejak kepergian suaminya. Kini, ia akhirnya tahu nama itu. Nama yang kelak akan menjadi alasan mengapa hari-harinya berubah, mengapa kesepiannya perlahan terkikis. Bagi Iki, momen itu tak lebih dari seorang pelanggan yang ramah menanyakan namanya. Ia tidak merasa ada sesuatu yang istimewa. Baginya, Lina hanyalah wanita berkelas yang kebetulan sering mampir ke kafe. Namun bagi Lina, momen itu adalah awal. Ia merasa jarak di antara mereka yang tadinya jauh kini perlahan menyempit. Saat mobilnya kembali melaju meninggalkan jalan itu, Lina bersandar di kursi, matanya menatap kosong ke depan. Namun hatinya penuh gejolak. Nama itu, Iki, berputar-putar di kepalanya. Ia mengulanginya berkali-kali, seolah takut melupakannya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hidup kembali, merasakan debar yang mengingatkannya pada indahnya jatuh cinta. Dan di sisi lain, Iki melanjutkan langkahnya menuju kafe, tanpa menyadari bahwa sejak hari itu, seorang wanita kaya raya, menawan, dan penuh pesona, diam-diam mulai membuka hatinya hanya untuknya. Setibanya di kantor, Lina melangkah dengan elegan seperti biasanya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Senyum tipis sering muncul di wajahnya, sebuah senyum yang jarang terlihat setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kesibukan dan kesepian. Gerak tubuhnya lebih ringan, sorot matanya lebih hidup, dan raut wajahnya tidak lagi sekeras biasanya. Sekretaris pribadi yang selalu mendampinginya, seorang wanita muda yang peka terhadap perubahan, menyadari hal itu. Dengan sopan dan sedikit ragu, ia membuka suara. Bu, apa ada sesuatu yang terjadi saat berangkat ke kantor? Beberapa hari ini saya melihat ibu sering tersenyum. Lina hanya menatap sekilas, senyum samar kembali mengembang di wajahnya. Ia tidak menjawab panjang, hanya memberi isyarat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun hatinya berdebar. Ia tidak ingin siapapun tahu alasan sebenarnya, bahwa senyum itu muncul karena seorang pemuda sederhana bernama Iki, yang baru pagi tadi menolongnya dengan tulus. Hari itu berlalu seperti biasa. Rapat-rapat panjang, tumpukan dokumen, dan keputusan-keputusan penting kembali menyita pikirannya. Namun, di sela kesibukan itu, bayangan Iki terus hadir. Senyum pemuda itu, caranya membantu tanpa pamrih, hingga nada sederhana saat menyebut namanya. Semua itu menjadi pengisi ruang kosong di hati Lina. Malam pun tiba. Kota mulai tenang, lampu-lampu jalan menyala, dan langit dipenuhi bintang samar yang tertutup polusi cahaya. Namun Lina tidak langsung pulang ke rumah megahnya yang hening. Ia merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam hatinya. Maka ia meminta sopirnya untuk membawanya bukan ke rumah, melainkan ke arah kafe kecil itu. Saat memasuki kafe, suasana berbeda dengan siang hari. Malam membawa ketenangan. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk sambil menikmati kopi. Aroma harum minuman hangat memenuhi ruangan. Dan di balik meja, seperti biasa, berdiri Iki, sibuk dengan tugasnya, melayani dengan kesabaran yang sama. Lina mendekat perlahan. Kali ini ia tidak sekadar menjadi pelanggan yang dia memperhatikan dari jauh. Ia ingin berbicara, ingin menyampaikan sesuatu yang seharusnya ia ucapkan sejak pagi. Ketika Iki menoleh, mata mereka bertemu. Lina menatapnya dengan senyum lembut, lalu menyampaikan rasa terima kasihnya atas pertolongan di pagi hari. Nada suaranya penuh ketulusan, berbeda dengan suara tegasnya saat memimpin rapat atau mengendalikan perusahaan. Ini adalah suara seorang wanita yang berbicara dengan hatinya. Iki, dengan wajah polos, hanya mengangguk kecil. Baginya, pertolongan itu bukan hal besar, bukan sesuatu yang perlu dipuji. Namun bagi Lina, ucapan terima kasih malam itu adalah cara untuk mempererat jarak yang selama ini ia rasakan. Malam itu berakhir dengan sederhana. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada janji apapun. Namun Lina pulang dengan hati yang lebih hangat. Ia merasa selangkah lebih dekat dengan pemuda itu, meski jarak di antara mereka masih begitu jauh. Dan di perjalanan pulang, Lina menyadari satu hal. Sejak pagi tadi hingga malam ini, senyumnya tidak pernah benar-benar hilang. Senyum itu lahir dari sesuatu yang tulus, sesuatu yang mungkin mulai tumbuh menjadi perasaan yang lebih dalam. Perasaan yang diam-diam ia simpan hanya untuk seorang pemuda sederhana bernama Iki.
Hari-hari berikutnya, Lina semakin sering datang ke kafe. Awalnya hanya untuk menyeruput kopi, namun sebenarnya hatinya menuntun agar ia bisa bertemu dengan Iki. Setiap kali melihat senyum tulus pemuda itu, hatinya bergetar, seolah menemukan kembali bagian hidup yang dulu hilang. Suatu sore, Lina memberanikan diri. Dengan sikap lembut dan alasan sederhana, ia meminta nomor ponsel Iki. Bagi Iki, itu hanya bentuk ramahan dari pelanggan yang sering datang, tidak ada prasangka lain. Ia pun memberikan nomor itu tanpa keberatan. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Sesekali Lina mengirim pesan singkat, menanyakan kabar atau sekadar mengingatkan agar Iki tidak lupa makan. Bagi Iki, perhatian itu mengejutkan, namun ia menerimanya dengan polos. Sedangkan bagi Lina, setiap balasan dari Iki adalah kebahagiaan kecil yang membuat malamnya terasa lebih hidup. Kedekatan mereka semakin erat. Dari sekadar pelanggan dan pelayan kafe, kini tumbuh sebuah ikatan samar yang belum bisa didefinisikan. Lina tahu hatinya mulai jatuh, dan tanpa sadar, ia pun semakin dalam terikat pada pemuda sederhana itu. Sejak Lina memiliki nomor ponsel Iki, hari-harinya terasa berbeda. Ada percakapan singkat di sela kesibukan, ada sapaan sederhana di malam hari, dan ada rasa hangat setiap kali ponselnya berbunyi. Semua itu membuat Lina merasa lebih hidup. Namun di dalam hatinya, ada keinginan yang lebih besar, untuk bisa menghabiskan waktu bersama Iki di luar kafe, di luar ruang yang selama ini membatasi kedekatan mereka. Kesempatan itu datang pada akhir pekan. Lina tahu kafe tempat Iki bekerja biasanya lebih sepi di sore hari. Ia memberanikan diri untuk menghubungi Iki, menawarkan untuk bertemu di luar jam kerjanya. Tidak ada rencana rumit, hanya sekadar berjalan-jalan santai dan melepas penat. Awalnya Iki sempat ragu. Baginya, Lina tetap seorang pelanggan istimewa, dan ia tak ingin membuat batasan itu kabur. Namun Lina menyampaikannya dengan cara sederhana, hingga akhirnya Iki mengiyakan. Maka sore itu, untuk pertama kalinya, mereka bertemu bukan sebagai CEO dan pelayan kafe, melainkan dua orang yang berjalan berdampingan. Mereka memilih taman kota sebagai tujuan. Tempat itu penuh pepohonan rindang, bangku-bangku kayu, dan anak-anak kecil yang berlari riang. Lina, dengan balutan busana sederhana tanpa kemewahan berlebihan, tampak berbeda dari biasanya. Ia seperti wanita biasa yang ingin menikmati hidup apa adanya. Sementara Iki berjalan di sampingnya dengan sikap tenang, meski sesekali rasa canggung masih terlihat di wajahnya. Suasana sore itu hangat. Cahaya matahari temaram jatuh di antara dedaunan, menciptakan bayangan yang indah di tanah. Lina sesekali mencuri pandang ke arah Iki, memperhatikan wajah polos yang tak pernah lepas dari ketulusan. Hatinya berdebar, namun ia berusaha menyembunyikannya di balik senyum tipis. Bagi Lina, momen itu sangat berarti. Ia merasa ada jarak yang semakin terkikis, ada dinding yang perlahan runtuh. Ia bisa berjalan di samping Iki tanpa harus berpura-pura, tanpa status dan gelar. Hanya dirinya sebagai seorang wanita yang tengah belajar jatuh cinta kembali. Bagi Iki, pertemuan itu mungkin hanya kebersamaan sederhana. Namun tanpa ia sadari, kehadirannya di sisi Lina mulai menjadi cahaya yang mengusir kesepian panjang dalam hidup wanita itu. Dan ketika senja mulai turun, Lina menyadari satu hal, perasaan yang ia simpan semakin sulit disembunyikan. Ia tahu, cepat atau lambat, hatinya akan terus tertarik pada pemuda itu, pemuda sederhana yang perlahan menjadi alasan ia kembali tersenyum. Malamnya Lina memberanikan diri melangkah lebih jauh. Ia mengundang Iki makan malam di rumahnya. Bagi Lina, itu bukan sekadar jamuan, melainkan cara untuk mendekatkan jarak, memberi ruang agar ia bisa mengenal pemuda itu lebih dalam. Iki datang dengan pakaian sederhana. Rumah Lina yang luas dan mewah membuat langkahnya sedikit kaku, namun senyum lembut Lina cukup membuatnya merasa lebih tenang. Meja makan sudah tertata rapi, dihiasi cahaya lampu kristal yang hangat. Mereka duduk berhadapan, menikmati makanan dengan suasana yang jauh berbeda dari keseharian Iki. Bagi Lina, makan malam itu menghadirkan perasaan yang sulit ia jelaskan. Kehadiran Iki di meja makan membuat rumah besar itu terasa lebih hidup. Ada tawa kecil, ada percakapan ringan, dan ada kehangatan yang sudah lama hilang sejak suaminya tiada. Ia memandang Iki dengan mata yang dalam, seakan takut waktu akan merenggut momen berharga itu. Namun kebahagiaan malam itu tak bertahan lama. Siang harinya, sebuah insiden besar terjadi. Media massa tiba-tiba ramai memberitakan kedekatan Lina dengan seorang pemuda sederhana. Foto-foto dari taman, saat mereka berjalan berdua, tersebar luas dengan judul-judul yang provokatif.
Dunia bisnis mulai berbisik-bisik, dan reputasi Lina seketika menjadi bahan perbincangan. Sayangnya, dampak terbesar justru menimpa Iki. Pemilik kafe tempatnya bekerja merasa tidak nyaman dengan sorotan media. Mereka khawatir nama kafe akan tercoreng jika terus dikaitkan dengan skandal yang melibatkan seorang CEO terkenal. Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan, keputusan pahit dijatuhkan, Iki dipecat. Kabar itu membuat Lina hancur. Rasa bersalah menghantam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa satu malam kebersamaan bisa menyeret Iki ke dalam masalah besar. Pemuda polos yang bahkan tidak mencari perhatian siapapun, kini harus kehilangan pekerjaan hanya karena kedekatan dengannya. Namun Lina tidak tinggal diam. Dengan pengaruhnya, ia mulai bergerak. Ia berusaha menekan pemberitaan media, meminta agar gosip itu tidak lagi mengusik nama Iki. Ia juga mulai mencari cara untuk melindungi pemuda itu dari dampak yang lebih buruk. Hatinya penuh rasa bersalah, tapi sekaligus dipenuhi tekad. Bagi Lina, ini bukan hanya tentang membersihkan namanya di mata publik, melainkan tentang menjaga Iki, seseorang yang perlahan menjadi sangat berarti dalam hidupnya. Meski dunia menatap sinis, ia siap menantang semuanya, hanya untuk memastikan bahwa pemuda sederhana itu tidak hancur karena perasaannya. Media masih sesekali menyebut namanya, meski ia sudah berusaha menekan pemberitaan. Dunia bisnis mulai menyorot dengan tatapan curiga, beberapa kolega mempertanyakan profesionalismenya, dan orang-orang terdekatnya menyarankan agar ia menjaga jarak dari pemuda sederhana itu. Namun bagi Lina, hatinya sudah mengambil keputusan. Ia tidak peduli dengan cibiran, tidak peduli dengan reputasi yang sedikit ternodai. Baginya, yang paling penting adalah melindungi Iki. Pemuda itu tidak pantas menanggung akibat dari sesuatu yang sama sekali bukan salahnya. Dengan tekad itu, Lina mengambil risiko besar. Ia berdiri di depan jajaran manajemen perusahaannya, menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan membiarkan nama Iki dikaitkan secara negatif. Ia menanggung penuh segala konsekuensi, bahkan jika citra pribadinya harus hancur. Ia rela menjadikan dirinya tameng, hanya agar pemuda itu terbebas dari beban. Namun meski sudah berjuang meredam isu, luka lain tetap tersisa, Iki kehilangan pekerjaannya. Melihat kenyataan itu, hati Lina semakin perih. Maka ia mengambil langkah berani lainnya. Lina menawarkan sesuatu yang lebih besar kepada Iki, kesempatan untuk membuka usaha sendiri. Ia berjanji akan membantu, bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus rasa percaya pada kemampuan Iki. Awalnya Iki menolak. Ia merasa tawaran itu terlalu berlebihan. Baginya, semua yang terjadi bukan sepenuhnya salah Lina. Ia tidak ingin menjadi beban, apalagi terlihat seperti seseorang yang hanya bergantung pada kekayaan Lina. Namun Lina tidak menyerah. Dengan ketulusan, ia meyakinkan Iki bahwa ini bukan sekadar tanggung jawab, melainkan sesuatu yang lahir dari hatinya. Dan pada akhirnya, di malam yang sunyi ketika hanya mereka berdua berbicara, Lina mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan perasaannya. Ia mengakui bahwa sejak pertama kali melihat Iki di kafe, ada debar aneh yang tumbuh dalam dirinya. Ia menceritakan bagaimana setiap senyum sederhana pemuda itu menjadi cahaya yang mengusir kesepian panjang dalam hidupnya. Ia mengaku bahwa hatinya telah jatuh, diam-diam, hingga tak bisa lagi ia sembunyikan. Iki terdiam. Dunia seakan berhenti sejenak. Baginya, kata-kata itu begitu mengejutkan. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita seperti Lina, dengan segala pesona dan kekayaan, bisa menyimpan perasaan tulus untuknya. Malam itu menjadi titik balik. Lina tidak lagi sekadar wanita kaya yang diam-diam menyukai seorang pemuda sederhana. Ia telah membuka hatinya, mempertaruhkan nama dan harga dirinya, demi sebuah cinta yang tumbuh tanpa rencana. Dan di mata Iki, untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Lina yang paling manusiawi, seorang wanita rapuh yang hanya ingin dicintai dengan tulus. Setelah mendengar pengakuan Lina, Iki menunduk lama, seakan mencari keberanian dalam dirinya. Dengan suara pelan namun penuh ketulusan, ia berkata, "Ini pasti rumit, Mbak. Aku takut suatu hari aku justru menyakiti Mbak. Aku belum punya apa-apa, aku bahkan belum bisa melindungi Mbak. Bagaimana bisa aku berjalan di samping seseorang seperti Mbak, yang sudah berdiri begitu tinggi, sementara aku hanyalah orang biasa?" Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan getir. Hati Iki jujur, namun juga penuh keraguan. Ia sadar bahwa apa yang ditawarkan Lina bukan sekadar kasih sayang, melainkan dunia baru yang mungkin terlalu jauh dari jangkauannya.
Lina mendengarkan dengan tenang, meski matanya sedikit bergetar menahan rasa. Ia tahu, memang rumit. Rumit karena jarak usia yang berbeda, rumit karena harta yang timpang, rumit karena dunia mereka bagaikan dua kutub yang seharusnya tak pernah bersinggungan. Namun di balik semua kerumitan itu, Lina yakin pada satu hal, Iki tidak sama dengan laki-laki lain yang pernah mendekatinya. Bukan karena hartanya, bukan karena statusnya, bukan karena kemewahan hidup yang ia miliki. Dari Iki, ia melihat kesederhanaan yang jujur, ketulusan yang murni, dan hati yang tidak pernah ia temukan dalam gemerlap dunia yang selama ini mengelilinginya. Dengan langkah mantap, Lina mendekat. Suaranya lembut, namun penuh keyakinan. Aku tahu ini rumit, Ki. Aku tahu mungkin dunia akan memandang kita dengan banyak alasan untuk memisahkan. Tapi bagiku, itu tidak penting. Aku tidak butuh laki-laki yang datang hanya karena rekeningku. Aku butuh seseorang yang tulus, dan itu aku temukan di dirimu. Kalau kau belum bisa melindungiku sekarang, tak apa. Setidaknya, ayo kita berjuang bersama. Biarkan aku yang mendampingimu, sampai suatu hari nanti kau berdiri tegak di sampingku, bukan di belakangku. Kalimat itu membuat hati Iki bergetar hebat. Ada kehangatan sekaligus keberanian dalam suara Lina, keberanian yang membuat tembok keraguannya perlahan retak. Malam itu, meski jawaban pasti belum lahir dari bibir Iki, hatinya mulai goyah. Ia mulai menyadari, mungkin kebahagiaan bukan tentang mampu melindungi sejak awal, melainkan tentang keberanian untuk melangkah bersama, apapun yang menanti di depan. Hari-hari penuh kegelisahan akhirnya mulai mereda. Insiden yang sempat mengguncang dunia Lina perlahan tenggelam, digantikan berita-berita baru yang membuat publik lupa akan kedekatan dirinya dengan seorang pemuda sederhana. Namun bagi Lina, justru di tengah badai itulah ia menemukan sosok yang benar-benar berharga, Iki. Malam itu, langit kota dihiasi bintang yang jarang muncul. Di halaman belakang rumah Lina, keheningan terasa begitu intim. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga dari taman kecil yang tertata rapi. Di sanalah mereka berdiri, hanya berjarak beberapa langkah, seakan tak ingin waktu mengganggu detik yang begitu berharga. Iki akhirnya menatap Lina dalam-dalam, seolah mencari keberanian terakhir. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tahu jalan di depan kita tidak akan mudah. Akan ada banyak kerumitan, banyak halangan, dan mungkin dunia tak selalu berpihak pada kita. Tapi aku tidak ingin lagi bersembunyi di balik keraguanku. Jika Mbak bersedia, aku ingin berjalan bersama, apapun yang terjadi nantinya." Kata-kata itu menghantam hati Lina seperti cahaya yang menembus kegelapan. Matanya bergetar, namun senyumnya merekah begitu lembut. Ia melangkah maju, mendekap Iki dalam pelukan hangat penuh cinta yang selama ini ia tahan. Dalam dekapan itu, Lina akhirnya berani memberikan ciuman lembut di bibir Iki, sebuah ungkapan yang tidak lagi bisa ditutupi oleh kata-kata. Ciuman yang tidak hanya menyatukan perasaan, tapi juga janji bahwa mereka akan melawan dunia bersama-sama. Setelah bibirnya terlepas, Lina menatap wajah Iki dengan senyum penuh haru, lalu berbisik. "Terima kasih, Ki, karena akhirnya kau berani berdiri di sisiku. Bukan di belakangku, bukan di bawahku, tapi tepat di sampingku. Di tempatmu seharusnya berada." Malam itu menjadi saksi, bagaimana dua hati yang berasal dari dunia berbeda akhirnya menyatu. Lina, wanita kuat yang pernah ditinggalkan, kini menemukan sandaran yang tulus. Iki, pemuda sederhana dengan segala kerendahan hatinya, kini menemukan keberanian untuk melangkah sejajar dengan wanita yang ia kagumi. Dan di bawah cahaya bintang yang redup, cinta mereka resmi berlabuh. Bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan panjang, di mana mereka berdua siap menghadapi apapun, bersama.